Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, NPM 202412200085, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua arsitektur prosesor yang sangat penting dalam dunia komputer, yaitu RISC dan CISC. Keduanya merupakan pendekatan berbeda dalam merancang instruksi yang dijalankan oleh sebuah CPU. Dan perlu kita ketahui, memahami RISC dan CISC itu sangatlah penting karena hampir semua perangkat elektronik di sekitar kita seperti komputer, laptop, smartphone, hingga perangkat IoT lainnya itu menggunakan salah satu dari kedua arsitektur ini, bahkan ada yang mengkombinasikan keduanya. Sebelum masuk ke penjelasan RC dan CISC, kita itu perlu memahami konsep dasar bahwa CPU itu bekerja dengan menjalankan instruksi, yaitu perintah-perintah kecil yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu seperti menjumlahkan angka, memindahkan data, atau mengakses memori. Nah, cara cara instruksi-instruksi ini dirancang dan seberapa kompleks instruksi tersebut sangat dipengaruhi oleh arsitektur set instruksi atau instruction set architecture yang disingkat ISA. Dua pendekatan ISC yang paling terkenal adalah RISC dan CISC. Lanjut ke materinya, pengertian RISC. RISC merupakan singkatan dari Reduce Instruction Set Computer, yaitu arsitektur prosesor yang dirancang dengan kumpulan instruksi yang relatif sedikit dan sederhana. Dari namanya saja, itu sudah terlihat bahwa RISC memakai jumlah instruksi yang lebih sedikit dan masing-masing instruksi dibuat sesederhana mungkin. Dan fokus utama arsitektur ini adalah untuk mencapai kecepatan pemrosesan yang tinggi dan efisiensi penggunaan daya melalui eksekusi instruksi yang cepat dan seragam. Ciri-ciri utama RISC itu ada instruksinya lebih sedikit dan sederhana, eksekusinya cepat, instruksinya berukuran tetap, banyak menggunakan register, dan pipelinenya lebih optimal. Dan tujuan dari desain RISC ini yaitu eh, itu berfokus pada kecepatan, efisiensi, dan pemakaian energi yang rendah. Itu. Selanjutnya itu pengertian CISC. CISC itu singkatan dari Complex Instruction Set Computer. Berbeda dengan RISC, arsitektur ini menggunakan jumlah instruksi yang lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, setiap instruksi pada CISC memiliki kemampuan untuk mengeksekusi beberapa operasi sekaligus, memungkinkan fungsionalitas yang lebih kaya dalam satu perintah. Tujuannya adalah memungkinkan satu instruksi melakukan beberapa operasi sekaligus sehingga program bisa ditulis lebih ringkas dan hemat instruksi. Itu. Ciri-cirinya itu instruksinya sangat banyak dan beragam, kompleks, eh, ukuran instruksinya bervariasi, decoder lebih kompleks, dan eksekusinya tidak selalu satu siklus clock. Nah, ada instruksi yang sudah sangat kompleks. Tuh. Lanjut, perbandingan utama RISC versus CISC. RISC eh, itu jika kita bandingkan RISC, instruksinya itu sederhana dan seragam, kecepatan eksekusinya tinggi, konsumsi dayanya lebih rendah, dan desain hardware-nya lebih simple. Sedangkan CSC, instruksinya kompleks dan bervariasi, kode programnya itu lebih ringkas, desain hardware-nya lebih kompleks, dan fungsionalitas lebih kaya instruksi. Selanjutnya,
Itu kelebihan dari arsitektur RISC. Yang pertama, itu kecepatan pemrosesan yang tinggi. Artinya, eksekusi instruksi yang cepat dan pipeline yang efisien memungkinkan kinerja lebih optimal. Yang kedua, itu efisiensi daya yang baik. Ideal untuk perangkat bertenaga baterai karena konsumsi daya yang relatif sedikit. Nah, yang ketiga, itu desain prosesor itu lebih sederhana. Artinya, hardware yang lebih ringkas bisa mengurangi biaya produksi dan kompleksitas manufaktur. Yang keempat, itu cocok untuk perangkat mobile, yaitu sangat efektif pada smartphone, tablet, dan sistem tertanam yang biasa eh, disebut embedded system. Selanjutnya, apa sih kekurangan arsitektur RISC? Kekurangan arsitektur RISC itu juga ada. Selain kelebihan juga punya kurangannya. Yang pertama, itu dari kekurangan arsitektur RISC itu membutuhkan banyak instruksi. Artinya, tugas kompleks mungkin memungkinkan itu urutan instruksi yang lebih panjang gitu. Yang kedua, ukuran kode program lebih besar, yang artinya dapat memakan lebih banyak ruang memori karena instruksi yang lebih detail. Dan yang ketiga, itu sangatlah kurang optimal untuk operasi sangat kompleks, yang artinya mungkin memerlukan kompilator yang lebih canggih untuk mengoptimalkan kode. Selanjutnya, kita beralih ke kelebihan arsitektur CISC. Jika tadi kita sudah belajar kelebihan dan kekurangan RGSC, sekarang kita akan belajar kelebihan arsitektur CSC dan juga kekurangan arsitektur CSC. Yang pertama, kelebihan arsitektur CISC. Kelebihannya apa saja? Yakni kode programnya lebih ringkas. Satu instruksi dapat melakukan banyak tugas dan juga mengurangi jumlah baris kode. Yang ketiga, mendukung instruksi tingkat tinggi, memudahkan implementasi fungsi kompleks langsung di hardware. Yang ketiga, kompatibilitas baik, yaitu sangat baik untuk menjalankan perangkat lunak lama yang dirancang untuk arsitektur ini. Selanjutnya, kekurangan arsitektur CISC. Yang pertama, kekurangannya itu konsumsi daya lebih besar. Kenapa? Karena instruksi yang kompleks membutuhkan lebih banyak daya dan dapat menghasilkan panas lebih banyak. Yang kedua, kecepatan eksekusi per instruksi itu lebih rendah. Meskipun satu instruksi melakukan banyak, waktu eksekusi setiap instruksi bisa lebih lama. Itu. Dan yang ketiga, itu kompleksitas hardware yang lebih tinggi. Artinya membutuhkan sirkuit yang lebih rumit untuk mendekode dan mengeksekusi instruksi yang beragam. Begitu. Nah, di sini eh, ada contoh dari prosesor RISC dan CISC. Contoh dari prosesor CISC yaitu seperti ARM, dominan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, MIPS, yang digunakan di router dan konsol game lama, RISC-V, arsitektur open source yang sedang berkembang, dan PowerPC yang digunakan di beberapa perangkat Apple lama dan konsol game. Sedangkan contoh dari prosesor CISC itu ada Intel X89, eh itu ada Intel X6 standar di PC desktop dan laptop, dan juga ada AMD X86 64 pesaing Intel di pasar desktop dan server, dan yang terakhir itu ada VAX komputer mini populer dari DIC.
kesimpulan. Kesimpulannya, eh, memilih arsitektur yang tepat itu sangatlah penting. Itu. Secara singkat, RISC dan CISC adalah dua pendekatan berbeda dalam merancang instruksi CPU. Jika RISC menekankan kecepatan, kesederhanaan, dan efisiensi energi, maka CSC itu menekankan kompleksitas instruksi, kepadatan kode, dan juga kompatibilitas. Keduanya itu sama-sama penting dan saling melengkapi. Perangkat seperti smartphone biasanya memakai RSC, sedangkan komputer dan laptop kebanyakan memakai CISC. Walaupun di masa depan tren semakin mengarah pada efisiensi sehingga RSC terus berkembang pesat. Yang artinya, baik arsitektur RISC maupun CISC menawarkan keunggulan dan tantangan masing-masing. Jika RISC itu unggul dalam kecepatan dan efisiensi daya, yang artinya ideal untuk perangkat mobile, embedded system, dan server cloud, maka CISC itu unggul dalam kemudahan pemrograman dan kompatibilitas, yang artinya cocok untuk komputer desktop, workstation, dan server tradisional. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa pilihan arsitektur sangat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan platform yang digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.